Salam jumpa untuk para sahabat. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda di Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Membaca kembali bacaan-bacaan hari ini mengundang saya untuk berefleksi lebih lanjut, terutama tentang perjumpaan dengan Tuhan. Satu tema besar dari bacaan pertama dan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini adalah Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengenal kerinduan kita masing-masing. Bacaan Injil menyebutkan tentang orang sakit yang ada di Serambi Bethesda. Dan di sana ada begitu banyak orang sakit yang dijumpai oleh Yesus. Akan tetapi yang menarik adalah pandangan Yesus tertuju kepada seorang sakit yang disebutkan dalam Injil bahwa dia sudah lama berada di situ. Dan setiap kali dia berjuang untuk masuk di dalamnya, dia tidak punya kemampuan untuk turun di dalamnya. Dan apa yang terjadi? Yesus tahu kerinduan hatinya. Karena itu, Yesus berkata, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mujizat terjadi karena kerinduan yang begitu besar dari orang sakit itu dibawa pada Yesus, dan perjumpaan dengan Yesus itu membawa sukacita dan kegembiraan. Ada tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh si sakit itu. Tantangan pertama, karena penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Dan setiap kegiatan-kegiatan tidak diizinkan pada hari itu. Akan tetapi perjumpaan dengan semua orang yang bertanya tentang bagaimana mujizat itu terjadi, jawaban yang dikedepankan adalah, "Saya tidak mengenal dia, siapakah orang itu saya tidak tahu. Tetapi dia yang berkata kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yang sungguh menarik dari bacaan Injil itu, tatkala kita merenungkan, adalah bagaimana dia sampai pada mengenal bahwa itu Yesus. Pada bagian akhir dari perikop disebutkan bahwa perjumpaan dengan Yesus di bait Allah membuat matanya terbuka karena Yesus mengenal dan Yesus tahu apa yang terjadi dengan orang sakit ini. Karena itu Yesus katakan, "Bertobatlah." Para sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, orang sakit itu mengenal Yesus di bait Allah. Kemudian dia pergi dan katakan, ternyata bahwa yang menyembuhkan itu dia adalah Yesus. Dialah yang menyembuhkan. Dan kemudian tersebarlah berita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, para sahabat, Yesus membuka matanya. Yesus hadir untuk dia dan dia sungguh-sungguh mengalami bahwa kasih karunia itu datang dari Yesus untuknya, dan dia sungguh-sungguh merasa sukacita dan kegembiraan. Perjumpaan dengan Yesus membawa sukacita dan kegembiraan. Bacaan pertama kita dengarkan dari kitab Nabi Hezkel mengungkapkan kepada kita, kemana saja air mengalir, semua makhluk hidup yang ada di sana mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan sungguh-sungguh bahwa berkat berlimpah dari Tuhan mengalir bagi setiap orang. Pesannya bagi kita hari ini sungguh jelas. Perjumpaan dengan Yesus membawa sukacita dan kegembiraan. Yang paling penting adalah setiap kerinduan kita, kesulitan, tantangan, dan pergumulan kita bawa pada Yesus dan kita yakin bahwa pada Dia adalah sukacita dan kegembiraan. Dimensi yang ketiga yang bisa kita pegang dalam seluruh kehidupan kita adalah mata hati kita hendaklah terbuka bahwa mujizat itu terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu, kalau kita mengalami mujizat, kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sebagaimana dalam bacaan pertama, air mengalir dan semua makhluk yang mengalami di sana mengalami pertumbuhan. Kemana saja kita berada, kemana saja kita pergi, kepada siapa saja yang kita jumpai, kita yakin dan percaya, biarlah kita menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Di masa tobat ini,
yakin dan percaya. Semakin hari kita dekat dengan Tuhan, kita yakin bahwa kita semakin ditantang untuk kita berjuang menjadi berkat. Berkatnya jelas, kita bukan memikirkan diri kita, tetapi juga kita memikirkan pertumbuhan dan perkembangan orang lain. Tuhan memberkati.